Hai, siap. Kembali lagi bersama Indo Info. Infonya menarik, yang sayang untuk dilewati. Pada video kali ini, Indo Info akan membahas tentang 5 orang jenius Indonesia yang sukses di luar negeri. Namun, sebelum dimulai pembahasannya, silahkan subscribe, like, dan share ya. Mari kita bangun channel Indo Info ini agar bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Siap, mari kita mulai pembahasannya. Indonesia memiliki bermacam-macam hal menarik dan berbagai hal yang patut kita banggakan, termasuk SDM dari anak bangsa yang tentunya tidak bisa hanya dipandang sebelah mata. Inilah kisah orang-orang jenius yang justru sukses di luar negeri. Mereka adalah aset bangsa yang berkarya dan mengharumkan nama Indonesia di dunia. Namun, tetap saja seharusnya bangsa ini memberikan wadah dan apresiasi bagi mereka sehingga mereka bisa dan mau berkarya di negeri sendiri. Berikut ini 5 orang jenius Indonesia yang sukses di luar negeri. 1. 1. Profesor Dr. B.J. Habibie, pemegang 46 paten di bidang aeronautika. Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie lahir tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia. Anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Ia hanya 1 tahun kuliah di Institut Teknologi Bandung, karena pada tahun 1955 ia dikirim oleh ibunya belajar di Aachen, Jerman. Setelah menyelesaikan kuliahnya dengan tekun selama 5 tahun, B.J. Habibie memperoleh gelar insinyur diploma dengan predikat cum laude di Fakultas Teknik Mekanik bidang desain dan konstruksi pesawat udara. Pemuda Habibie adalah seorang muslim yang sangat alim yang selalu berpuasa Senin dan Kamis. Kejeniusannya membawa memperoleh gelar Doktor Insinyur di Fakultas Teknik Mekanik bidang desain dan konstruksi pesawat udara dengan predikat cum laude tahun 1965. B.J. Habibie memulai karirnya di Jerman sebagai kepala riset dan pembangunan analisa struktur Hamburger Flugzeugbau GmbH, Hamburg, Jerman, tahun 1965 sampai dengan tahun 1969. Kepala Metode dan Teknologi Divisi Pesawat Terbang Komersial dan Militer MBB GmbH Hamburg dan Munchen tahun 1969 sampai dengan 1973. Kemudian, Wakil Presiden dan Direktur Teknologi MBB GmbH Hamburg dan Munchen pada tahun 1973 sampai dengan 1978. Penasehat Teknologi Senior untuk Direktur MBB Bidang Luar Negeri tahun 1978. Pada tahun 1977, dia menyampaikan orasi jabatan guru besarnya tentang konstruksi pesawat terbang di ITB Bandung. Tergugah untuk melayani pembangunan bangsa tahun 1974, B.J. Habibie kembali ke tanah air ketika Presiden Soeharto memintanya untuk kembali. Dia memulai karirnya di tanah air sebagai penasihat pemerintah Indonesia pada bidang teknologi tinggi dan teknologi pesawat terbang yang langsung direspon oleh Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 1978, dia diangkat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, merangkap sebagai Kepala BPPT, dan dia juga memegang jabatan ini selama 5 kali berturut-turut dalam Kabinet Pembangunan hingga tahun 1998. Presiden B.J. Habibie memegang jabatan Presiden selama 518 hari, dan selama masa itu, di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak hanya sukses menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur dan adil pertama kali, tanggal 7 Juni 1999,
tetapi juga sukses membawa perubahan yang signifikan terhadap stabilitas, demokratis, dan reformasi. B.J. Habibie terlibat dalam proyek perancangan dan desain pesawat terbang seperti Fokker 28, kendaraan militer Transal C-130, CN-235, N-250, dan N-2130. Dia juga termasuk perancang dan desainer helikopter BO-105, pesawat tempur, dan beberapa misil dan proyek satelit. 2. Jo Hin-jo, sang penemu 23 kromosom. Siapa sangka seorang ilmuwan dari Indonesia ternyata berperan penting dalam perkembangan bioteknologi, khususnya genetika. Dia bersama koleganya lah yang menemukan dan memastikan bahwa kromosom manusia berjumlah 23 pasang. Padahal sebelumnya para ilmuwan meyakini bahwa jumlah kromosom manusia adalah 24. Adalah Jo Hin-jo yang bermitra dengan Albert Levan dari Spanyol yang menemukan teknik yang lebih baik untuk mendapatkan jumlah 23 pasang kromosom manusia. Bahkan ketika mereka menghitung ulang gambar eksperimen terdahulu yang menyebutkan bahwa jumlahnya ada 24, mereka mendapati hanya ada 23. Benar-benar aneh. Mata siapa yang bisa error begini? Dan memang kenyataannya bahwa manusia memiliki 23 pasang kromosom dianggap aneh dan mengejutkan. Pasalnya, simpanse, orangutan, dan gorila yang kandungan genetiknya mirip dengan manusia memiliki 24 pasang kromosom. Jadi, kromosom manusia ini lain daripada bangsa ungka atau ape yang lain. Dalam usut punya usut, ternyata ada 2 kromosom pada gorila yang jika digabungkan ukurannya akan mirip dengan kromosom 2 pada manusia. Sungguh ajaib memang. Perbedaan yang kecil, ditambah sedikit keragaman antara gen-gen manusia dan gorila, membuat penampakan keduanya jauh berbeda. Jo tutup usia pada tanggal 27 November 2001, 25 hari setelah ulang tahunnya yang ke-82 di Gettysburg, Maryland, Amerika. Kita boleh berbangga sekaligus prihatin. Bangga karena ilmuwan kelahiran Indonesia mampu memberikan sumbangsi besar untuk ilmu pengetahuan. Tapi juga prihatin karena negeri kita belum menjadi tempat bagi ilmuwan luar biasa. Banyak potensi besar orang-orang cerdas yang kurang diperhatikan, sehingga mereka dibajak oleh negara-negara lain yang sudah maju dan mau menghargai kehebatan mereka, bahkan sejak mereka masih sangat muda. Tentu, sayang jika orang sehebat Jo Hin-jo yang lahir di Jawa pada akhirnya dikenal sebagai ahli genetik Amerika. 3. 3. Dr. Warsito Petaruno. Dr. Warsito Petaruno, pendiri dan pemilik Edward Teknologi, pembuat robot yang bernama Sona CT-X001. Robot yang dibekali dengan layar laptop yang menampilkan grafik hasil pemindaian dengan teknologi SCVT. Alat ini juga dipesan PT Citra Nusa Gemilang, pemasok tabung gas bagi bus Transjakarta. Perusahaan migas Petronas juga tertarik pada alat buatannya. Kini, mereka masih dalam tahap negosiasi harga dengan perusahaan raksasa milik pemerintah Malaysia tersebut. Selain Sona, Edward Teknologi mendapat pesanan dari Departemen Energi Amerika Serikat. Nilai pesanannya lumayan besar, yaitu $1 juta atau sekitar 10 miliar.
Bahkan, Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA juga memakai teknologi pemindai atau Electrical Capacitance Volume Tomography atau ECVT, temuan Warsito tersebut. Lembaga ini mengembangkan sistem pemindai komponen dielektrik seperti embun yang menempel pada dinding luar pesawat ulang-alik yang terbuat dari bahan keramik. Zat seperti itu akan mengakibatkan kerusakan parah pada saat peluncuran karena perubahan suhu dan tekanan tinggi. ECVT adalah satu-satunya teknologi yang mampu melakukan pemindaian dari dalam dinding ke luar dinding, seperti pada pesawat ulang-alik. Teknologi ECVT bermula dari tugas akhir Warsito ketika menjadi mahasiswa S1 di Fakultas Teknik jurusan Teknik Kimia, Universitas Shizuoka, Jepang, tahun 1991. Ketika itu, pria kelahiran Solo pada tahun 1967 ini ingin membuat teknologi yang mampu melihat tembus dinding reaktor yang terbuat dari baja atau objek yang opaque atau tidak tertembus cahaya. Dia lantas melakukan riset di Laboratorium of Molecular Transport di bawah bimbingan Profesor Shigeo Uchida. Salah satu turunan teknologi ECVT adalah aplikasi untuk terapi kanker, yaitu ECCT atau Electrocapacitive Cancer Therapy, di daftar paten Indonesia 2012. ECCT dan ECVT adalah setara dengan radioterapi untuk terapi dan CT scan untuk pemindai dengan sumber gelombang elektromagnet pengion. Bedanya, ECVT dan ECCT memanfaatkan sifat dasar biofisika sel dan jaringan. ECVT dan ECCT jelas memberikan harapan besar untuk terapi kanker berbasis gelombang energi non-radiasi. Dengan ECCT, misalnya kasus yang sudah tidak ada jalan keluar sebelumnya seperti kanker di tengah batang otak atau kanker yang sudah menyebar ke seluruh tubuh, masih mungkin dibersihkan dengan ECCT. 4. Kendro Hendra. Kendro Hendra, pria kelahiran Palembang 31 Desember 1955. Orang Indonesia yang mampu menciptakan aplikasi piranti lunak yang memungkinkan sebuah ponsel lebih bermakna dan bergaya. Sarjana ilmu komputer dari University of Manitoba, Kanada ini telah menciptakan puluhan aplikasi piranti lunak untuk membuat ponsel memiliki kelebihan. Jika sulit membayangkan aplikasi piranti lunak, bayangkan saja seseorang yang menciptakan permainan atau games yang ditanamkan pada ponsel. Ponsel itu pun akan memiliki fitur lebih dibandingkan ponsel lainnya. Apa yang Kendro ciptakan bukan sekedar permainan, tetapi sebuah aplikasi yang memungkinkan ponsel memiliki tingkat keamanan tinggi, meskipun dicuri orang. Mungkin harga sebuah Nokia komunikator sebagai device tidak seberapa, jika dibandingkan data-data yang tersimpan di dalamnya, entah teks, foto, atau video. Jika data rahasia turut lenyap seiring hilangnya ponsel, maka celakalah. Kendro menciptakan hal-hal kecil yang tidak banyak dipikirkan orang, tetapi bermanfaat bagi banyak orang. Salah satu piranti yang saya ciptakan untuk menyelamatkan data yang hilang itu bernama AirGuard, yang sudah ditanamkan di ponsel komunikator Nokia. Saya bisa menghubungi pencuri telepon meski dia sudah mengganti SIM card-nya dengan nomor lain, kata Kendro saat ditemui di arena Nokia World 2007 di Amsterdam, 5 Desember lalu. Sebagai mitra, Kendro yang membangun perusahaan InTouch hadir atas undangan Nokia. InTouch adalah satu dari sedikit perusahaan komunikasi dan informasi Indonesia dengan reputasi internasional. Kantor pemasaran perusahaan yang didirikan pada tahun 1996 itu berada di Singapura. Di Indonesia, InTouch mempekerjakan sekitar 60 karyawan yang setiap hari berkutat menciptakan piranti lunak. Setting Wizard adalah piranti lunak yang ditanamkan di ponsel Nokia, di mana saat pemilik ponsel memasukkan SIM card dari operator seluler manapun, ponsel itu akan otomatis bisa men-setting sendiri, baik SMS,
MMS, email, maupun GPRS sehingga tidak harus diketik ulang. Demikian juga S80 Data Mover yang memungkinkan pemindahan data secara otomatis dari satu ponsel ke ponsel lainnya atau dari satu komunikator ke komunikator lain juga tanpa harus mengetik ulang. Banyak orang tidak percaya bahwa itu aplikasi buatan orang Indonesia. Dengan aplikasi yang diterjemahkan ke dalam 127 bahasa menunjukkan orang Indonesia punya kemampuan. Pria berkacamata ini tidak berhenti menciptakan piranti baru. Kini, ia mengembangkan Mobile Reward Exchange atau MORE sebagai mata uang baru dalam berbisnis. Alat bayar baru dari kumpulan reward atau bonus ataupun diskon, beberapa perusahaan dapat ditukarkan dengan barang apapun yang menjadi mitranya. Kelak, orang membayar burger dari reward pembelian buku di toko buku Gramedia, misalnya, hanya dengan menunjukkan jumlah reward kepada kasir cukup dari ponselnya. 5. 5. Profesor Dr. Khoirul Anwar, pemilik paten 4G. Bangkai burung, balsam gosok, dan kisah mumi Fir'aun. Siapa yang mengira 3 benda itu ada gunanya? Tapi itulah trio yang menghidupkan pria kampung seperti Khoirul Anwar. Dia kini menjadi ilmuwan top di Jepang. Wong Deso asal dusun Jabon, desa Juwet, kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur itu memegang 2 paten penting di bidang telekomunikasi. Dunia mengaguminya. Para ilmuwan dunia berkhidmat ketika pada paten pertamanya Khoirul bersama koleganya merombak pakem soal efisiensi alat komunikasi seperti telepon seluler. Dr. Khoirul Anwar adalah lulusan dari Electrical Engineering Department, Institut Teknologi Bandung dengan predikat cum laude di tahun 2000. Lulusan master dan doktoral dari Nara Institute of Science and Technology atau NIST di tahun 2005 dan 2008. Dr. Anwar adalah penerima IEEE Best Student Paper Award of IEEE Radio and Wireless Symposium atau RWS 2006 dari California, USA. Profesor Dr. Khoirul Anwar adalah pemilik paten sistem telekomunikasi 4G berbasis OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Adalah seorang warga negara Indonesia yang kini bekerja di Nara Institute of Science and Technology, Jepang. Dia mengurangi daya transmisi pada orthogonal frequency division multiplexing. Hasilnya, kecepatan data yang dikirim bukan menurun seperti lazimnya, melainkan malah meningkat. Kami mampu menurunkan power sampai 5 dB, sama dengan 1000 kali lebih kecil dari yang diperlukan sebelumnya, kata dia. Dunia memujinya. Khoirul juga mendapatkan penghargaan bidang kontribusi keilmuan luar negeri oleh Konsulat Jenderal RI Osaka pada 2007. Pada paten kedua, lagi-lagi Khoirul menawarkan sesuatu yang tak lazim. Untuk mencapai kecepatan yang lebih tinggi, dia menghilangkan sama sekali God interval atau GI. Itu mustahil dilakukan, begitu kata teman-teman penelitinya. Tanpa interval atau jarak, frekuensi akan bertabrakan tidak karuan. Persis seperti di kelas saat semua orang berbicara kencang bersamaan. Istilah ilmiahnya terjadi interferensi yang luar biasa. Namun, dengan algoritma yang dikembangkan di laboratorium, Khoirul mampu menghilangkan interferensi tersebut dan mencapai performa atau unjuk kerja yang sama, bahkan lebih baik daripada sistem dengan GI, kata pria 31 tahun ini. Nah,
Itulah pembahasan mengenai 5 orang jenius Indonesia yang sukses di luar negeri. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Siap. Terima kasih. Indo Info akan kembali lagi dengan video pembahasan menarik lainnya.